Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba saja dari pihak Warner Bros. Mereka merilis banyak sekali gambar untuk first look dari Mortal Kombat kedua yang akan siap tayang di tahun 2025 ini sebagai bentuk sequel langsung dari film pertamanya yang sudah pernah tayang di tahun 2021 yang lalu, yang dimana film itu akhirnya dilupakan sebagai adaptasi film game live action terbaik sepanjang masa. Wow, makin gokil ya. Tapi kira-kira seperti apakah gambar first look untuk project Mortal Kombat kedua yang satu ini? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Get over here! Baru-baru ini kita mendapatkan ada 4 gambar yang dirilis kemarin malam oleh pihak Warner Bros Entertainment, yang dimana ternyata adalah penampakan pertama dan semua karakter baru yang akan tampil di film Mortal Kombat kedua ini. Yang dimana di video kali ini aku akan membreakdown semua gambarnya dan juga semua detail apa aja yang gua temukan, dan juga akan kita compare dengan versi game dan juga teori apa aja yang gua temukan untuk bergambar masing-masing ini ya. Oke, so langsung aja let's break it down. Yang pertama ada gambar penampakan pertama Johnny Cage yang diperankan oleh Karl Urban. Dimana rambutnya, kacamatanya, dan juga wajah tengil parahnya juga sama banget dengan versi gamenya. Ya, dimana ternyata mereka mengambil sebuah referensi dari kostum Johnny Cage dari game Mortal Kombat ke-9, yang dimana ada sebuah adegan ketika dia menghadiri sebuah turnamen pertama yang diadakan oleh Samsung di Pulau Wuxi Academy. Dan kemungkinan di film kedua ini akan mengambil POV dari tokoh yang berbeda, bukan si Cole yang lagi, karena mengingat Cole yang di film pertamanya artnya sudah selesai ya. Jadi ada kemungkinan artnya akan berpindah kepada Johnny Cage sebagai tokoh baru di Mortal Kombat kedua yang satu ini, yang dimana di film kedua ini sepertinya dia adalah calon anggota baru sebagai petarung Mortal Kombat, yang dimana hal ini adalah hal yang berbeda sekali dengan versi gamenya, yang dimana seharusnya Johnny Cage itu adalah petarung yang seangkatan dengan Liu Kang, Kung Lao, dan juga Sonya Blade serta Jax di game tersebut ya. Tapi so far ya dari segi looksnya dan juga kostumnya, rambut, muka, rahang, bahkan kelakuan anehnya, ini adalah Johnny Cage versi game akurat banget sih, yang dimana gue sebagai fans cukup suka ya. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada beberapa tokoh-tokoh Mortal Kombat yang akhirnya kembali ke film kedua yang satu ini, yang dimana ada penampakan Liu Kang dan sebelahnya ada Jax yang masih diperankan oleh aktor Michael Brooks sebagai rekan dekat bagi Sonya Blade, yang dimana akhirnya dia juga mendapatkan arkana tangan mekanik robotnya ya. Dan juga kita bisa melihat latar tempatnya. Kemungkinan ini berada di markas utama mereka, yang dimana ini adalah arena ketika Kung Lao terbunuh oleh Samsung di film pertamanya kemarin ya, seperti itu. Tapi so, gimana pendapat kalian mengenai gambar pertama ini yang mengenai ada Johnny Cage yang tampil untuk pertama kalinya yang diperankan oleh Karl Urban? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Dun dun dun! Look guys, I'm an actor. I save the world for the cameras. If this emperor is really a threat, call the military. Me? I've got a date with a blonde. Ciao. Yang kedua ada penampakan Kitana, putri angkat dari Shao Kahn, yang dimana akhirnya dia resmi diperankan oleh aktris Adele Rudolph, yang dimana kita bisa melihat penampakan kostum Kitana di film ini sepertinya terinspirasi dari game Mortal Kombat pertama versi PS5, yang dimana hal ini bisa kita lihat dari bagian dadanya ada sebuah perisai besi,
dan juga memakai sebuah colok karet di bagian bawahannya. Yang lucunya adalah para fans game itu yang protes mengenai gambar kedua ini. Kenapa Kitana nggak pakai kostum versi game klasiknya? Waduh, ya udahlah ya, kalau gua mengenai hal ini udah cukup paham sih, karena ini adalah sebuah film adaptasi dari game yang dimana nggak bisa terlalu vulgar ya untuk aktris perempuannya. Jadi ya gue sebagai fans dari versi gamenya juga masih paham sih mengenai hal ini. Dan juga akhirnya kita bisa melihat ada penampakan kipas Kitana yang dibuat lebih ke game akuratnya. Karena kita bisa melihat dari segi besi-besi panjangnya, dan juga ada beberapa detail di ornamen kipas tersebut. Serta juga ada kait biru yang digunakan untuk kipas di senjata tersebut ya. Literally ini baru kipasnya Kitana coy. Karena mohon maaf men, gue sebagai fans Mortal Kombat sempat protes kepada Kitana versi Mortal Kombat kedua Annihilation tahun 1997 silam, yang dimana itu bukan kipas banget, bahkan penggunaannya lebih ke arah pedang daripada kipas. Beda banget, dan itu gue sebagai fans gamenya kecewa banget sih. Dan juga kita bisa melihat role untuk peran Kitana di film Mortal Kombat kedua ini adalah aktris Asia, yang dimana kita bisa melihat dari bentuk badannya, wajahnya, mata sipitnya. Ini adalah hal yang pas banget dengan Kitana versi terbaru di game Mortal Kombat pertama di versi PS5-nya ini ya. Tapi so, gimana pendapat kalian mengenai penampakan baru untuk Kitana versi film Mortal Kombat kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? I will take your concerns to the Empress. It is for her to decide. Ungari are forbidden. You know their vows. Yang ketiga ada penampakan topeng Shao Kahn sebagai penguasa besar Outworld yang resmi diperankan oleh aktor binaragawan yang bernama Martin Ford, yang dimana kita bisa melihat dari bentuk penampakan topeng dan juga wajahnya ini sangat game akurat banget, terutama kepada kedua mata merahnya ya, yang dimana memang Shao Kahn juga punya mata merah iblis ini semenjak dia menjadi kaisar Outworld yang sangat mengerikan. Bahkan kita bisa melihat ada berbagai macam perbedaan dari versi game dan juga versi film ini ya, yaitu kita bisa melihat dari bentuk topengnya, yang dimana topengnya ada beberapa ornamen yang seakan-akan ini adalah wajah yang digunakan untuk mengintimidasi setiap lawan dan juga para pengikutnya. Kemudian nestnya ada armor di baris sebelah kiri dan juga kanannya, yang dimana ini mengambil sebuah referensi ke game Mortal Kombat versi era klasik dari zaman-zamannya PS1 dulu. Dan juga kita bisa melihat dari segi bentuk bahunya, badannya ini gede banget coy, karena memang aktornya juga gede dan juga tinggi, yang dimana hal ini sangat cocok dengan peran dia sebagai villain utama di film Mortal Kombat kedua yang satu ini. Kalau bisa ya untuk Shao Kahn versi terbaru ini jangan keseringan buka topeng sih, seperti versinya Mortal Kombat Annihilation tahun 1997 silam, karena memang seharusnya Shao Kahn itu hampir nggak pernah lepas topeng di semua versi gamenya, entah di versi Mortal Kombatnya Armageddon, Shaolin Monks, bahkan sampai gamenya Deadly Alliance, Shao Kahn itu nggak pernah hampir lepas topengnya, yang dimana hal ini berbanding terbalik dengan versinya tahun 97. Itu hancur banget sih, aduh sayang banget ya. Bahkan kemarin kita udah membahas mengenai palunya Shao Kahn yang sempat bocor di berbagai macam semua sosial media, yang dimana hal ini adalah sebuah senjata ikonik bagi Shao Kahn untuk menghantam semua lawan-lawannya, yang dimana ini adalah palu yang sangat gede banget dan juga cocok dengan posisi aktornya yang juga tinggi dan juga gede banget men. Anjir mantep ya, wow gokil nih. Tapi so far gimana pendapat kalian mengenai penampakan pertama Shao Kahn di versi Mortal Kombat kedua yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Witness, boy. Do you know who I am? The murderer of my friend. See there. Yang keempat ada gambar Scorpion yang kembali diperankan oleh aktor senior yang bernama Hiroyuki Sanada. Ini mas sepertinya dia berada di sebuah dimensi neraka yaitu Netherrealm,
yang dimana dimensi ini adalah markas utama bagi Scorpion yang pertama-kalinya sempat tidak jelas di game Mortal Kombat Shaolin Monks di PS2 kemarin. Nah, masalahnya di film pertama, Scorpion akhirnya udah resmi membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero versi Bi-Han yang telah membunuh keluarganya di masa lalu dan juga menyelamatkan keturunannya yang sekarang, yaitu Cole yang sebagai tokoh utamanya. Dan ketika di film kedua ini, sepertinya Scorpion akan kembali menghadapi Bi-Han yang akan berubah menjadi sosok Noob Saibot. Yang dimana perubahannya sebagai Noob Saibot ini adalah hal yang sangat gua tunggu di sequel kedua yang satu ini ya. Karena memang hal ini udah sesuai banget dengan lore utama untuk kisah Mortal Kombat di versi gamenya. Yang dimana hal ini mereka mengambil sebuah referensi dari game Mortal Kombat Shaolin Monks, yang dimana ada sebuah adegan ketika Liu Kang dan juga Kung Lao ke dalam realm ini untuk menghadapi Scorpion. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Noob Saibot yang bertarung dengan Sub-Zero versi kedua, yaitu adik kandungnya Bi-Han yang bernama Kuai Liang. Alias ini adalah Sub-Zero versi baiknya, seperti itu ya. Tapi sayangnya ya, kita belum mendapatkan untuk pertemuan pertama dari Noob Saibot yang resmi diperankan kembali oleh Joe Taslim yang sebelumnya memerankan karakter Bi-Han alias Sub-Zero pertama di film Mortal Kombat tahun 2021 kemarin cuy. Wow, gokil nih. Jujur, gue sebagai fans game Mortal Kombat yang satu ini, gue cukup suka dengan first look untuk sequel kedua ini ya. Sekarang kita sebagai fans tinggal menunggu bagaimanakah official teaser dan juga trailernya yang akan siap tayang di bulan Oktober tahun 2025 mendatang ya. Wow, makin gokil ya mengenai sequel kedua untuk film Mortal Kombat kedua yang satu ini. Semoga aja hasilnya bagus dan juga tidak mengecewakan sebagai pecinta game aslinya cuy. Mantap nih, oke? Raiden has prevented entry into his temple. In order to obliterate our opposition, my people you put in the ground, I will bring armies. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.